Halo, perkenalkan saya Luisa. Dalam video ini saya dan teman-teman saya, Michelle dan Jocelyn, akan memberikan sedikit pengalaman kami selama kegiatan live-in pada tanggal 17 hingga 19 November kemarin. Dalam kegiatan live-in kali ini, kami mengunjungi Mahavihara Mojopahit yang terletak di Mojokerto dan melakukan kegiatan selama 3 hari 2 malam. Pada awal kami datang, kami langsung disambut oleh Bante. Beliau menjelaskan sekilas tentang vihara tersebut dan aktivitas kami selama kegiatan live-in tersebut. Beberapa catatan yang diberikan oleh kami adalah kami harus bisa bertanggung jawab atas penggunaan barang-barang, seperti contohnya setelah mengambil gelas air minum, kami harus langsung mencucinya sendiri. Begitu pula juga untuk pengambilan konsumsi. Kami diperingati untuk selalu mengambil secukupnya dan menghabiskannya. Selain itu, hal yang membedakan dengan kehidupan kami sehari-hari adalah menu makanannya. Karena kami disajikan dengan makanan vegetarian seperti kering tempe, kare tahu telur, telur goreng, sayur-sayuran, dan lain-lain. Meskipun makanan vegetarian, namun rasanya tetap enak. Pada keesokan pagi harinya, kami berkumpul di aula untuk mengenal agama Buddha lebih dalam. Kami mempelajari banyak hal mengenai kehidupan agama Buddha yang mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk hidup, termasuk hewan dan makhluk halus. Selain itu, agama Buddha juga menerapkan moral yang kuat dengan Pancasila Kitab Tripitaka yang berisi 5 kewajiban, yaitu 1. Aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. 2. Aku bertekad melatih menahan diri dari mengambil barang yang tak diberikan. 3. Aku bertekad melatih menahan diri dari perbuatan asusila. 4. Aku bertekad melatih menahan diri dari bicara yang tidak benar. 5. Aku bertekad melatih menahan diri dari tidak makan makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Untuk kegiatan persembahyangan, kebaktian dilakukan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dalam agama Buddha, bahasa yang digunakan ada 2, yaitu bahasa Pali dan Sanskerta. Bahasa Pali berasal dari Thailand, lebih sering digunakan dibandingkan bahasa Sanskerta yang berasal dari Tibet. Meskipun dulu bahasa Sanskerta lebih dominan, jaringan pembelajaran tersebut terputus antara guru dan murid, sehingga menghilangkan jejak penggunaan bahasa tersebut. Agama Buddha ini pun juga termasuk dalam ajaran Tridharma yang digunakan di negara Cina. Tridharma ini sendiri menggunakan 3 ajaran, yakni Buddha, Taoisme, dan Konghucu. Selain itu, kami juga mempelajari tentang patung-patung yang diletakkan dalam vihara tersebut, seperti Dewi Siddhahutama, Dewi Kuan Im, dan Dewi Sri. Yang menurut kami unik adalah lilin-lilin yang diletakkan dalam ruangan tersebut sebagai simbol penerangan untuk kehidupan. Contohnya seperti dari segi harapan, rezeki, dan lain-lain. Selanjutnya, kami juga mengenal cara-cara umat agama Buddha menyikapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan. Semua hal tersebut berkaitan dengan pikiran kami, serta menyikapi dengan arif dan bijaksana. Dalam kegiatan live-in ini, kami mempelajari mengenai asal mula agama Buddha, fun fact mengenai agama Buddha, dan hal-hal yang pastinya kita belum tahu mengenai agama Buddha ini. Di sini Bante menceritakan tentang asal mula agama Buddha, dan banyak sekali orang yang mengira bahwa agama Buddha itu berasal dari Cina. Namun nyatanya agama Buddha ini bukan dari Cina, melainkan berasal dari India. Banyak banget orang yang salah tangkap ya guys di sini tuh. Itu menjadi salah satu fun fact dan pelajaran penting ya guys. Karena si naga Dharma Utama ini berasal dari suku Satya, tepatnya di India. Jadi agama yang berasal dari Cina itu adalah agama Konghucu, sama ada agama namanya Taoisme. Dari ketiga agama tersebut, yaitu Buddha, Konghucu, dan Taoisme, digabung menjadi satu di Indonesia dan sering sekali orang mengetahui dengan nama Tridharma. Di sini kami juga belajar mengenai dewa-dewa yang diutamakan dalam agama Buddha, yaitu ada 3. Yang pertama si naga Dharma Utama,
yang kedua ada Dewi Kwan Yin. Nah, ini menjadi salah satu fun fact guys. Kalau ternyata Dewi Kwan Yin itu bukan perempuan, tapi Dewi Kwan Yin itu adalah laki-laki. Dan dewa yang ketiga adalah ada Dewi Tara atau Dewi Kesuburan, dan orang-orang ini biasa juga menyebut dengan Dewi Sri. Dan ada fun fact juga mengenai Dewi Tara atau Dewi Sri ini. Ternyata Dewi Tara ini berasal dari air mata Dewi Kwan Yin. Oke guys, jadi di sesi ini ada yang bertanya, apa sih perbedaan lilin yang besar dan lilin yang kecil? Nah, lilin ini tuh bisa kita temukan di vihara ya guys ya. Jadi Bante menjelaskan, sebenarnya lilin besar dan kecil itu memiliki arti yang sama. Dan pada kepercayaan, lilin ini memiliki simbol sebagai penerang atau sinar. Nah, dalam tradisi dan orang yang percaya dengan adanya sinar lilin ini dapat memberikan terang, dan dipercaya juga dapat memberikan kehidupan yang terang, lalu usaha lancar, rezeki lancar, dan kehidupannya akan selalu diterangi oleh cahaya. Dan bahkan kalau diperhatikan, di lilin-lilin tersebut juga diukir nama gitu. Jadi guys, di sesi ini tuh ada penjelasan mengenai gimana sih cara hidup bahagia menurut agama Buddha. Nah, kata Bantenya, bahagia itu nggak bisa didefinisiin, nggak bisa diukur. Karena apa? Kebahagiaan itu berasal dari individu masing-masing. Dan gak semua orang kaya itu hidupnya bahagia. Kenapa? Ya karena mungkin dia juga bisa mikirin gimana ya cara gaji karyawan yang banyak gitu. Nah, jadi semua kebahagiaan itu berasal dari pikiran kita masing-masing guys. Ada sebuah kata-kata, ini tuh patut dicatat ya guys ya. Senyuman membawa luka. Artinya apa? Nah, jadi artinya itu ada orang di luar sana yang dia senyum, tapi aslinya dia tuh nggak bahagia guys. Jadi dia menutupi kesedihannya itu dengan tersenyum. Nah, dalam agama Buddha ini ada sebuah ajaran, yaitu jangan berlebihan. Jadi kita tuh kalau mau ambil sesuatu, kalau ada apa-apa itu jangan berlebihan guys. Jadi kita harus mengambil sesuatu dengan secukupnya. Di sini Bante juga menjelaskan kenapa sih kalau orang Buddha itu suka melakukan meditasi. Jadi guys, dengan melakukan meditasi itu bisa melatih mental kita, karena pikiran kita tuh kan gak selalu terkondisikan dengan baik ya. Karena kita itu manusia tuh selalu seringnya tuh menerima hal yang negatif dulu, meskipun orang tersebut tuh sudah melakukan hal yang baik, hal yang positif ke kita. Jadi dengan melakukan meditasi, kita itu diajarkan untuk melatih pikiran kita dengan menenangkan pikiran agar lebih jernih. Selain sesi tanya jawab, di sana juga kami mengenal hal yang baru, yaitu Jamsi. Jamsi ini tuh sering banget digunakan untuk menanyakan tentang jodoh, masa depan, pekerjaan, percintaan, dan lain-lain. Nah, cara mainnya adalah di sana ada sebuah wadah, dan di dalam wadah itu berisikan lidi yang ada angkanya di atasnya. Lalu kita goyangkan, kocok-kocok seperti ini sampai satu lidi jatuh. Dan saat lidi itu jatuh, kita bisa melihat angka yang di atasnya. Lalu kita ambil kertas dan kita baca apakah sesuai dengan pertanyaan yang kita tanyakan. Nah, jawaban tersebut tergantung dengan kepercayaan kalian. Kalau kalian mau percaya boleh, kalian tidak percaya juga tidak apa-apa. Halo semuanya, perkenalkan aku Jocelyn. Nah, setelah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik mengenai acara live-in yang sudah disampaikan oleh Michelle dan Louis, di sini aku akan juga membagikan kepada kalian beberapa insight yang aku dapatkan setelah mendengarkan hasil rekaman yang telah diberikan oleh dua teman saya tadi. Nah, menurut saya pribadi, acara live-in yang diikuti oleh mereka itu merupakan suatu acara jumpa agama, merupakan suatu acara retreat agama yang sangat bermanfaat, di mana dari sana itu para peserta bisa meningkatkan rasa solidaritas mereka, terutama dalam menghargai dan menghormati agama yang berbeda-beda, serta para peserta juga bisa memperoleh dan membuka wawasan baru mengenai untuk lebih mengenal ajaran-ajaran agama Buddha yang mungkin belum pernah diketahui sebelumnya oleh mereka.
Nah, saya juga mendapatkan beberapa wawasan baru setelah mendengarkan rekaman suara tersebut. Nah, beberapa wawasan baru ini meliputi yang pertama, itu sama halnya dengan agama lain di Indonesia. Jadi agama Buddha ini memiliki suatu visi dan misi, yaitu ingin memberikan sebuah pencerahan dan tidak bermaksud untuk mengejek orang-orang untuk ikut ke dalam ajaran agamanya. Jika ada jalannya, maka orang itu diperbolehkan untuk pindah dan masuk ke dalam agama Buddha, melainkan jika dirasa orang tersebut jalan agama Buddha itu bertentangan dan merasa tidak cocok, maka orang tersebut juga diperbolehkan untuk menolak. Jadi intinya di agama Buddha itu tidak ada pemaksaan untuk mengajak orang masuk ke dalam agama Buddha. Hal yang kedua, agama Buddha itu memiliki beberapa ritual, yaitu ada ulang bana, lalu ada tolak pala, Dewi Kuan Yin, Mahabharatna, yang biasanya merupakan upacara yang dilaksanakan di vihara. Namun hanya beberapa vihara saja yang merayakan upacara tersebut. Hal yang ketiga, upacara agama Buddha itu juga memiliki beberapa tradisi, yaitu ada Mahayana, Theravada, dan Tantrayana. Nah, Mahayana ini biasanya bisa ditemukan di Tiongkok dan khususnya itu buat yang mengenal kungfu. Lalu di sini ada cara sembahyangnya juga. Untuk upacara ini tuh menggunakan bahasa Mandarin, guys. Lalu ada Theravada. Nah, itu merupakan upacara yang menggunakan bahasa Pali, dan Tantrayana itu menggunakan bahasa Sanskerta dan Tibet. Tapi di Indonesia ada beberapa yang menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu merupakan beberapa tambahan wawasan yang aku dapatkan setelah mendengarkan rekaman suara dari Louis dan Michelle. Selanjutnya aku akan membahas mengenai masalah kesalahpahaman yang masih terjadi di Indonesia karena adanya perbedaan agama ini. Contohnya adalah rasisme. Jadi rasisme ini memiliki suatu definisi, yaitu suatu perbedaan perilaku dan adanya ketidaksetaraan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari oleh adanya ras, agama, warna kulit yang berbeda. Jadi kayak perilaku ini tuh menjadikan ada kayak batasan pelanggaran hak akan kebebasan seseorang. Perilaku rasisme ini juga cenderung menjadikan beberapa ras ini layaknya seperti bawahan, kayak menindas agama lain gitu, dan menganggap bahwa agamanya itu yang paling unggul, yang lebih unggul dibandingkan agama-agama yang dianut oleh orang lain. Jika dikaitkan dengan agama Buddha, skala tindakan rasisme atau diskriminasi ini ditolak secara mentah-mentah oleh ajaran agamanya, karena perilaku rasisme itu dianggap seperti layaknya suatu kejahatan. Karena rasisme itu dianggap seperti menodai kesucian hidup yang telah melanggar ajaran agama Buddha yang paling mendasar, yaitu pada dasarnya setiap bentuk kehidupan itu tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu setiap orang perlu untuk saling menghormati dan saling menghargai. Untuk memperkuat imannya, biasanya umat beragama Buddha itu mengucapkan suatu kata-kata atau pujian, yaitu Namyo Renge Kyo. Jadi itu merupakan mereka mempercayai bahwa ketika mereka mengucapkan itu, bahwa itu merupakan suatu cara untuk memenangkan segala bentuk egoisme atau hal-hal lain yang membuat diri sendiri tuh berpikir bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Jadi agama Buddha ini lahir untuk menjadi sarana dalam memberdayakan diri sendiri untuk menciptakan perubahan yang baik bagi bagian dalam diri, yaitu hati dan bagian luar. Hal yang perlu diapresiasi dari pengalaman kami saat mengikuti Live in di Mojokerto adalah, yang pertama, kami ingin berterima kasih kepada Bante dan semua anggota dari Mahavihara Mojopahit karena telah mengajarkan kami, membantu kami, mengarahkan kami, dan telah menjelaskan kepada kami tentang ajaran-ajaran mengenai agama Buddha. Di sini kami dapat belajar untuk memahami dan lebih mendalami tentang ajaran yang ada pada agama Buddha ini. Selain itu, di sini kami belajar untuk mencintai makhluk hidup, terutama hewan. Dengan cara kami akan mengikuti aturan yang ada di vihara ini, yaitu aturan vegetarian atau tidak memakan sesuatu yang berhubungan dengan hewan. Awalnya kami semua terkejut dengan adanya aturan ini. Namun sesampainya kami di vihara, mereka telah menyajikan makanan yang sangat enak. Contohnya adalah nasi uduk, opor tahu, lalu ada bihun dan lain-lain.
Di sini kami juga belajar tentang ketepatan waktu dan kami juga belajar untuk mandiri. Contohnya, setelah kami makan, kami akan menyuci peralatan makanan kami sendiri. Kami membersihkan tempat tidur sendiri. Kami belajar untuk menghargai waktu yang ada. Selain itu, ini pendapat saya merasa sangat senang dengan ajaran yang ada di agama Buddha tentang bagaimana cara bahagia menurut agama Buddha. Karena di sini hal yang saya tangkap adalah kebahagiaan itu bukan dilihat dari kaya atau miskin, tetapi kebahagiaan itu tidak berhubungan selalu dengan uang, dan kebahagiaan itu merupakan mindset kita. Di saat hati kita senang, pasti kita bahagia, dan tidak semua orang kaya itu hidupnya bahagia. Dan di sini saya juga belajar untuk mengambil sesuatu dengan secukupnya atau tidak berlebihan.